siap menghadapi tantangan dan tidak mundur biasanya adalah orang yang kuat dan orang yang berhasil dalam hidupnya. Ketika seseorang itu siap menghadapi tantangan dan menyelesaikan tantangan itu, dia tidak mundur. Biasanya orang itu adalah orang yang kuat dan orang yang berhasil dalam hal apapun, termasuk di dalam kita mengikut Yesus. Di dalam mengikut Yesus ini pasti ada tantangan. Yang setuju katakan amin. Tantangan yang dikatakan firman Tuhan ini adalah bagaimana Injil Lukas pasal 9 menuliskan tentang hal mengikut Yesus. Itu yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perikop penggalan dari pasal 9 ini berbicara hal mengikut Yesus. Di ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62, dilihat dari ayat-ayat ini ada 3 hal yang kita akan perhatikan. Tantangan yang pertama itu adalah bahwa mengikut Yesus itu harus ada penyangkalan diri. Ini tantangan yang pertama. Dalam kita mengikut Yesus itu ada penyangkalan diri. Ini sebuah tantangan yang besar dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita mengikut Yesus ini, kita dituntut untuk menyangkal diri. Ikut Yesus itu harus berbenah hidup. Tidak sama dengan orang dunia. Kita sebagai pengikut Yesus, kita harus berbenah diri, berbenah hidup. Tidak sama dengan orang dunia. Karena Yesus mengajarkan kita untuk berubah. Sebagai tanda kita orang yang percaya kepada Yesus. Sebagai orang yang sudah memiliki iman. Beriman kepada Yesus. Kita harus berbenah diri. Berbenah hidup. Firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang ditulis firman dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bahwa ketika kita menjadi pengikut Yesus, kita harus bisa menyangkal diri kita. Tidak sama dengan dunia ini. Tidak sama dengan cara kehidupan orang dunia. Kita harus berbeda. Itu yang dikatakan ayat ini. Bagaimana ayat 57 tadi berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus jawab. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Terlalu banyak orang merasa berpikir kalau sudah ikut Yesus itu akan enak selamanya. Puji Tuhan, pasti ada enaknya. Tapi jangan lupa, harus siap juga mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Penyangkalan diri, pikul salib sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ya, bagaimana kita akan dikikis kehidupan kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau toh juga sama ke cara hidup kita, perilaku kita, tindakan kita seperti orang dunia, apa bedanya kita dengan mereka kebanyakan? Sebagai tanda orang yang mengikut Yesus, kita harus bisa menyangkal diri kita. Haleluya. Menyangkal diri kita. Orang dunia hidup dengan dosanya, hidup dengan maunya. Tetapi kita harus hidup dengan maunya Tuhan. Haleluya. Orang dunia itu hidup dengan keinginan dagingnya, hidup dengan keinginan matanya, hidup dengan keangkuhan hidupnya. Namun kita sebagai pengikut Yesus, kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Itu tantangannya. Kita bisa menyangkal diri kita.
Kita tidak sama dengan dunia. Kita pikul salib kita setiap hari. Itu tantangan. Jadi terlalu banyak orang merasa berpikir kalau sudah ikut Tuhan tidak ada masalah. Itu salah. Itulah sebabnya Yesus menjawab orang itu. Bahwa burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Siapkah engkau melakukan itu? Siapkah engkau mengikut seperti itu? Itulah yang ditantang kepada orang-orang yang mau mengikut Yesus. Termasuk kepada kita. Memang dalam ikut Tuhan ini, tidak selamanya juga kita mengalami kesulitan-kesulitan. Namun dalam kita menghadapi kesulitan, pasti ada jalan keluar. Karena bersama dengan Yesus pasti kita bisa. Haleluya. Walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, tapi bersama Yesus kita pasti bisa. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus bisa berbenah diri, berbeda dari orang-orang dunia. Berbeda dari cara kehidupan orang dunia. Karena firman itu tadi berkata, saya mengulanginya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Orang yang diperbaharui budinya, orang yang diperbaharui hatinya, orang yang diperbaharui pikirannya, dia akan dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Selama belum diperbaharui hatinya, selama belum diperbaharui pikirannya, selama belum diperbaharui budinya, dia tidak akan bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan, yang mana maunya Tuhan, yang mana yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi mereka yang sudah diperbaharui hatinya, yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang sudah berjumpa dengan Yesus, pasti dia bisa membedakan mana yang dimaui Tuhan, mana yang tidak dimaui oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Untuk mengikut Tuhan. Sama seperti orang ini, biar dulu ayahku, bapakku mati. Bukan karena pas situ bapaknya mati, biar kukubur dulu, enggak. Tapi dia mengulur waktu itu. Biar dulu mereka mati. Sampai tiba waktunya. Ingat bahwa waktu itu akan terus berjalan. Tidak akan pernah mundur ke belakang. Ketika ada undangan seperti ini, untuk kita mengikut Yesus, itu harus menjadi prioritas. Haleluya. Itu harus menjadi prioritas. Ini yang menjadi bagian kehidupan kita. Bagaimana kita masuk dan siap menghadapi tantangan itu. Memang tidak gampang. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bahwa ada dua jalan. Satu jalan yang lurus, lebar. Banyak orang melewati jalan itu. Ada lagi satu jalan yang sempit. Sedikit orang yang mau melaluinya. Tapi tahukah ibu bapak, bahwa biasanya jalan yang lurus dan lebar itu sangat rawan dengan kecelakaan. Karena orang akan berlomba dengan kecepatan tinggi, seperti jalan tol dari Medan ke tebing tinggi sekarang. Lagi dibangun lagi tol yang lain untuk sampai ke Parapat. Dan tol Sumatera nanti akan sampai ke Palembang, ketemu lagi sampai ke Jakarta. Biasanya di jalan yang lurus dan lebar, orang akan berlomba dengan cepat, dengan menancap gasnya untuk cepat tiba. Tapi itu pasti akan rawan dengan segala kecelakaan. Itu menggambarkan kehidupan dunia. Orang terlalu banyak memilih kehidupan yang pintas, kehidupan yang praktis, kehidupan yang mudah, kehidupan yang cepat. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Namun, di balik kecepatan itu, di balik kemudahan itu, di sana ada rawan, bahaya, kecelakaan, maut, kesusahan, penderitaan, dan terlalu banyak orang yang masuk di jalan lurus dan lebar itu. Namun dikatakan firman, jalan yang kedua sempit dan sesak. Dan biasanya di jalan sempit orang berkendara akan selalu hati-hati. Karena sempit, kecil jalannya. Dia biasanya akan berjalan dengan kendaraan yang lebih lambat dan akan lebih berhati-hati.
Tapi tujuannya, jalan sempit yang dikatakan oleh firman Allah itu menuju kehidupan. Dan sedikit orang yang mau melaluinya. Sedikit orang yang mau menjalaninya. Tapi syukur kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan ditantang di jalan yang sempit itu. Kita masuk di sana sehingga hidup kita berhati-hati dalam menjalani hari-hari kita di dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Kita selalu mawas diri. Itulah sebabnya tadi kata Roma pasal yang ke-12 ayat 2 tadi, orang yang sudah diperbaharui budinya, hidupnya akan selalu hati-hati mengerjakan yang mana yang dikehendaki Tuhan, yang mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bersyukurlah walaupun kita melalui jalan yang sempit, kita ditantang di sana bahwa tujuan jalan yang sempit itu akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Perbandingan ini yang ditawarkan oleh firman, yang ditawarkan oleh Tuhan dalam mengikut Dia. Terlalu banyak orang dunia yang memilih jalan lurus dan lebar, padahal ujungnya maut. Mereka tidak siap untuk menghadapi hal-hal yang Tuhan mau, tetapi mereka hanya ingin mau mengerjakan apa yang Dia mau dari hatinya, keinginan dagingnya, kemauan matanya, kemauan hatinya. Padahal jalan yang lurus dan lebar itu menuju kebinasaan. Ayat ini tadi berkata, orang itu mengulur waktunya. Biar dulu bapakku nanti mati kukubur, baru aku ikut engkau. Seperti ini Yesus tidak mau. Kalau sudah ada undangan, siapapun dia mendengarkan Injil, dia mendengarkan kebenaran, dia harus siap datang kepada Tuhan, membuka hati untuk mengikut Dia. Haleluya. Tidak perlu banyak alasan, karena mengikut Yesus itu harus menjadi prioritas dari apapun yang ada dalam hidup kita. Ketiga, di sana dikatakan firman Tuhan, bagaimana Alkitab itu menuliskan di ayat yang ke-61 sampai ayat 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku dahulu, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tantangan yang ketiga di sini, bahwa kita harus mengikut Yesus, memberi hidup kita secara totalitas. Di dalam firman Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi bapa, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Itu kata firman Tuhan di Markus 10 ayat 37. Bagaimana firman ini berkata bahwa ketika kita mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita harus total. Totalitas itu yang Tuhan mau. Jangan menoleh lagi ke belakang. Karena kalau kita menoleh ke belakang, bisa-bisa kita tergoda lagi. Karena ketika kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ketika ada tantangan, waktu menoleh ke belakang, bisa dia mundur. Namun mari kita belajar seperti apa kata Rasul Paulus. Bagaimana hidup Rasul Paulus itu, dia tidak mendua hati. Dia tidak bercabang hatinya. Dia fokus pada panggilan. Firman Allah itu berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Itu kata Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam suratan Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Bagaimana dia mengarahkan pandangan ke depan, fokus ke depan, total. Dia tidak mau menoleh lagi ke belakang. Dia berlari
untuk mencapai panggilan, untuk mencapai tujuan. Demikian halnya dengan kita. Saya tadi berkata, bukan tidak perlu keluarga, tetapi terlalu banyak orang gagal karena akibat halangan dari keluarga. Lebih mengasihi suami, lebih mengasihi istri, lebih mengasihi anak laki-lakinya, lebih mengasihi anak perempuannya, dan dia tidak total mengikut Tuhan, melayani Tuhan sehingga gagal di tengah jalan. Dia tidak fokus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Namun kita belajar seperti Paulus ini. Ini memang tantangan besar yang harus kita hadapi di dalam kita mengikut Tuhan. Tapi seperti apa yang saya katakan tadi di awal, biasanya seseorang yang siap menghadapi tantangan dan menyelesaikan tantangan itu, dia tidak mundur. Dia adalah orang yang kuat dan orang yang berhasil dalam hidupnya. Haleluya. Dan kita pun, ibu bapak, malam hari ini ketika mendengar firman ini, mari kita semua siap menghadapi tantangan ini. Mari kita semua menjadi seperti apa yang Tuhan mau, menyangkal diri kita tidak sama seperti dunia, berubah, dan kita juga menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa mengikut Dia adalah prioritas yang utama dari segala apapun yang mungkin yang kita miliki dalam hidup ini. Apapun itu yang kita banggakan, itu tidak akan bisa melebihi dalam kita mengikut Tuhan, percaya dengan iman kepada Yesus. Bahkan yang ketiga, ketika kita mengikut Tuhan, kita harus totalitas, fokus ke depan, seperti kehidupan Paulus, bahwa dia mengarahkan pandangannya ke depan untuk berlari-lari mencapai panggilan surgawi. Biarlah kita juga belajar seperti itu. Percayalah bahwa Tuhan sudah siapkan berkat-berkat besar, mahkota kehidupan, bahkan berkat-berkat di dunia ini, lebih lagi berkat di sorga. Tuhan sudah siapkan bagi orang yang menang dalam menghadapi tantangan itu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.